Oke, selamat datang di channel Bekesahan. Karena Bekesahan bukan asal Bekesahan. karena Bekesahan kali ini Bekesahan yang nggak ada ujungnya. Ujungnya cuma azan subuh. Iya, apalagi ditemanin sebatang rokok dan segelas kopi. Wih, mantap. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah. Baik, Jadi alhamdulillah. apa kabar? Alhamdulillah baik. Kita sudah nggak ketemu sekitar 4 jam yang lalu ya. Gimana nih? Gimana buat bulan Ramadan kali ini? Apa yang berbeda dari bulan-bulan Ramadan sebelumnya? Yang berbeda tahun lalu nggak ada pasar Ramadan, tahun ini ada pasar Ramadan. Iya. Alhamdulillah. Respect banget buat Bapak Wali Kota yang baru itu, Bapak Andi Harun, telah membuka pasar Ramadan yang sebelumnya nggak ada ya karena pandemi. Tepuk tangan dong. Mantap. Respect. Mengangkat ekonomi Samarinda, yaitu UMKM dikasih tempat buat ini ya, buat apa namanya itu, berjualan lagi, memutar roda ekonomi. Dan Lebaran tahun ini tuh Ulun tuh sangat benar-benar ngerasain sebuah perbedaan, Bang. Apa bedanya tuh? Ya, kalau misal di tahun-tahun sebelumnya itu ya, apalagi di tempat lokasi kerja Ulun tuh, dia nggak ada. Tahun kemarin tuh karena pandemi, awal-awal pandemi ya, terus juga nggak ada orang ziarah karena tempat perusahaan Ulun bekerja tuh dekat dengan kuburan muslimin. Jadi biasanya tuh rame orang jual kembang. Tahun kemarin nggak ada, dan tahun ini tuh sudah mulai rame. Jadi kemarin tuh sudah kayak suasana mau bulan puasa tuh terasa, apalagi 1 hari menjelang bulan puasa itu. Wah, itu terasa banget hawa-hawa masuk ke bulan suci Ramadan itu tuh, Bang. Kalau di memang ya. Di pasar gimana di pasar? Kalau masalah kayak kuburan muslimin itu kan emang ini sih. Kalau menurut Abang pasti rame gitu. Ya, tapi tuh kok tahun lalu nggak ada. Kan dilarang. Kan dilarang. Oh. Jadi nggak ada. Jadi orang jual kembang tuh nggak ada. Adanya jual kembang mawar buat dikasih ke itu. Aduh. Kirain kembang api kalau dikasih itu sih. Kalau kembang api ada tahun lalu. Kalau di Sarpian kan ini kerja di dinas pasar ya. Itu gimana? Dinas perdagangan. Dinas perdagangan. Jadi gimana itu? Untuk mobilitasnya, karena kan pasar kan bukan tempat yang ini ya, bukan tempat yang sedikitnya orang, ya kan? Iya sih. Cuma ya alhamdulillah kemarin kan ada pencanangan vaksin. Sebelum masuk bulan Ramadan kan ada jadi pedagang-pedagang pasar itu divaksin semua. Dan dihadirin kok sama Pak Wali Kota yang terpilih ini, Pak Andi Harun. Oh, dihadirin langsung ya? Dihadirin langsung dan beliau yang membukanya. Oh, mantap. Ya, jadi mudah-mudahan aman pasar pagi. Pedagang-pedagang tuh sudah divaksin semua ya? Udah semua. Yang divaksin cuma hati-hatinya orang jomblo aja sih di pasar. Aduh. Ya, apa kabar bulan puasa tahun ini gimana? Ya, bulan puasa tahun ini sedikit ada perbedaan sih, Bang, dari bulan puasa sebelumnya. Abang tahu bedanya. Apa itu? Tahun ini pasti ada yang bangunin sahur kan? Alarm juga sih. Iya. Cuman tahun lalu kan gak ada yang bangunin ya? Iya, alarmnya agak beda sama tahun kemarin. Tahun lalu alarmnya di HP ya? Iya, masih di HP juga. Cuman bedanya kan nggak di setel. Tahun ini iya. Wah. Sekarang kalau dulu kan matikan alarm itu di touch gini, kayak gini kan. Kalau sekarang matiin alarmnya di swipe gini. Wih, di swipe. Ya, di swipe. Swipe kan? Ya, swipe di swipe. Baru di halo. Wih, ya. Iya. Sahur. Ada kan ini videonya Mimi Per itu kan? Sahur. Bisa viral ya kayak gitu ya? Ya bisa lah. Namanya juga Mimi Peri, apapun yang dia lakukan tuh pasti bakal viral. Sama ini yang bagus tuh yang video tahun lalu sih sebenarnya, yang anak-anak Aceh bangunin orang pakai lagu tuh keren banget. Itu benar-benar keren. Ibu bapak, Ibu bapak, waktu sahur. Tapi itu ketika nada itu sering dipakai sama anak-anak kalau bangunin sahur, buduk sahur gitu, sering dipakai itu. Nadanya. Cuma ya kalimatnya dibikin sendiri. Ya, tapi kan banyak yang ngikutin kan, kayak ada dari anak-anak Banjar pakai bahasa Banjar ya kan.
kreatif ya. Iya, kreatif banget sih. Nah, sebenarnya tuh di bulan-bulan Ramadan tuh seharusnya tuh anak-anak muda tuh lebih melakukan hal-hal yang positif kayak gitu ya. Hal-hal yang ya Positif dan kreatif. positif dan kreatif. Positif dan kreatif. Tapi karena kalau positif aja sih ya takutnya jenuh. Iya. Jadi harus ada kreatif. Nah, kita ngomong-ngomong soal kegiatan anak muda nih, Bang. Di bulan suci Ramadan ini kita tahu sendiri ya, karena kita tinggal di kota Samarinda. Nah, budaya bisa dikatakan budaya sih ya, budaya balap liar itu nggak bisa dihilangkan memang dari zaman dulu ya, walaupun bapak-bapak dari kepolisian sudah Polantas sudah menertibkan, tapi ya besok-besoknya bakal ada lagi, walaupun sudah banyak yang juga yang dirazia, ditangkap. Itu bisa dikatakan budaya atau apa itu? Kebiasaan sih kalau menurut abang. Iya, tapi ya nggak masalah sih, nggak masalah menurut abang, soalnya ini ya sambil menunggu sahur lah. Tapi ya ada juga sih anunya apa, negatifnya ada, positifnya ada. Cuman namanya anak muda ya sudahlah. Coba udah minta terangkan negatifnya apa, positifnya apa. Waduh, kan bilang tadi itu ada positifnya ada negatifnya. Yang negatifnya kan takutnya ini dalam keadaan ngantuk atau apa kan, atau ada apa orang lain yang pengguna jalan lain. Ya karena bukan nggak pernah ada kejadian loh ya. Ya ada kejadiannya. Malah terkadang itu di jalan raya itu ya kita udah hati-hati, orang yang ugal-ugalan. Iya benar. Orang yang hati-hati kita yang ugal-ugalan. Terkadang seperti itu. Tapi menurut abang kalau misalnya ini sih mana ya, gak bantu juga siapa ininya ngejudge teman-teman anak muda, soalnya dulu kan kita gitu juga. Iya. Yang kita juga sebagai apa ya, sebagai orang biasa yang nggak bisa dijudge juga ya, karena fashion mereka di sana gitu loh. Nah, mungkin cuma cari seru-seruan di ramai-ramai kan. Iya, cuman ya lebih ini sih ya, lebih untuk memperhatikan pengguna jalan yang lain sih. Ya kok sih, yang penting kan narkoba aja lah. Iya benar. Yang paling bahaya tuh sudah dibawa pengaruh narkoba atau pengaruh miras, baru bawa motor ngebut-ngebutan, aduh. Nah, itu udah kalah, terus kelahi ribut, aduh, itu tuh makin panjang. Ya makanya itu. Nah ini cuma ya gitu sih, momen aja kan, momen. Iya benar. Malam lebaran Ramadan. Nah ini di Samarinda sekarang ini kan ada ini nih, ada pasar Ramadan dibuka kembali kan. Alhamdulillah. Pian sudah kesana belum? Pasar Ramadan ini belum ada nih, dari awal belum ada datang nih. Pian ini ya, Pian nggak mau ngebantu UMKM ya? Jahat sekali. Nggak mau ngebantu UMKM ya? Besok abang pasar Ramadan besok. Besok pasar Ramadan. Berarti sebelumnya nggak kesana? Bukan nggak kesana, cuma nggak sempat. Nggak sempat. Soalnya abang, aduh. Abang nggak suka sama UMKM ya? Suka dong. Suka. Suka, kan abang UMKM juga. Iya. Jadi abang kan kalau sore itu abang ngantar-ngantar barang-barang jualan juga. Iya. Apa itu? Keripik momo andalan ya? Ya, keripik tips momo andalan. Tips momo andalan. Sambil ngabuburit kan, sama istri nunggu bukaan. Ya kalau sempat buka di rumah, kalau nggak sempat ya buka di jalan. Luar biasa sekali. Yang biasanya yang sedih-sedih itu bisa naik biasanya engagementnya biasanya. Ya seperti itulah hidup. Abang ini cuma penjual keripik. Iya benar. Apa nih, Kiki? Lagi nyantai aja. Kopi udah habis berapa gelas? Belum. Satu aja belum habis. Kopi kan putih tuh. Tapi kok tahun ini perasaan lu nggak ada lagi orang jual ini ya? Di pinggir-pinggir jalan ya, orang jual kembang api ya? Apa karena ulun aja nggak lihat mungkin ya? Biasanya tuh kalau pasar pagi sih ada. Ya kan pasar pagi. Pasar pagi kan agennya. Kembang api itu rame loh, kembang api itu padahal. Iya. Menurut Kiki gimana? Kembang api. Ini menurut ulun dalam segi apa nih? Penjualan kembang api. Kalau untuk penjualan kembang api nggak bisa dijadikan ini sih sebenarnya, nggak bisa dijadikan sebagai usaha yang tetap, karena kan ada momennya kan. Nah tapi yang biasanya tuh kalau misalnya dia nggak habis di bulan Ramadan, biasanya tuh di apa ya, soalnya kembang api kayaknya nggak bisa disimpan ya. Bisa, kata siapa nggak bisa? Bisa ya? Bisa, penyimpanan penyimpanan bagus ya bisa.
Oh dia nggak apa ya? Kalau bahasa bahasa orang sini sih buntat. Kalau bahasa apa sih? Bahasa nasionalnya apa ya? Bahasa nasionalnya bantat. Bantat yang nggak meledak gitu nah. Kalau misalnya meledak nggak meledak. Terus di Dia meledaknya nggak klimaks, meledaknya nggak klimaks. Pang gitu aja dia. Di gang di komplek Pian situ tuh gimana? Ada orang ini nggak main beduk sahur atau beduk apa lah itulah pokoknya. Awal-awal Cari lucunya nggak dapat tadi itu. Awal-awal bulan kemarin ada yang bangun. Cuman oh jadi ini jadi Pian nggak suka lah sama orang yang ini yang jual kembang api. Aduh, disudutkan terus. Yang jual apa? Yang jual kembang api? Ya suka lah. Kenapa nggak suka? Oh, kemarin bilangnya bikin ribut depan rumah, nggak bisa tidur. Nggak ada bikin ribut. Bagus lah. Ya kalau nyalakan di depan rumah juga bukan abang aja, semua orang pasti marah. Kalau nyalakan depan rumah orang, aneh. Iya. Jadi gimana nih Bang? Kalau bulan Ramadan itu ya, kembang api. Ya pasti. Biar reuni. Ya. Bukber. Ya. Apa lagi? Ya. Pasar Ramadan. Ya. Lumpia. Ya kan? Terus juga itu makanan khas Bugis yang paling ulun cari di saat bulan Ramadan tuh ada yang cuma di Ramadan tuh itu bolu pecak. Bolu pecak. Itu bolu pecak tuh kalau ditekan airnya keluar. Iya. Nyoy gurih nyoy. Gimana Bang di puasa tahun ini? Puasa kah? Atau sama seperti puasa-puasa sebelumnya? Enggak, maksudnya puasa juga, puasa juga. Ya, puasa lah. Iya. Alhamdulillah puasa. Pokoknya puasa nggak puasa. Agamais banget lah pokoknya. Ya puasa lah, masa nggak puasa sih? Aneh. Bener. Walaupun di pasar, jangan lihat kerjaan abang di pasar. Kantor abang itu luar biasa loh di pasar ini. Ada AC-nya, ada WiFi-nya. Jadi kalau alasan nggak puasa nggak tahan di kantor, jadi abang kerja di kantor pemerintahan main HP aja gitu, dipakai nyari WiFi aja gitu ya? Bukan lah. Kan sambil kerja kan. Nah, ini bisa diminimas. Bisa diminimas. Iya. Facebooknya di CD sebelah kiri, YouTube di sebelah kanan. Dengerin lagu. Gitu. Kerjaannya tetap jalan kerjaan. Sudah 3 kali nih ya disudutkan ya. Bang, ini sudah hampir 15 menit nih ya. Sudah hampir 15 menit. Yang mau terakhir banget. Agak serius sedikit ya. Kan tahun kemarin juga kita mendapatkan kebijakan dilarang mudik ya. Ya, dan di tahun ini juga kita tidak dibolehkan untuk mudik. Nah, tapi tempat destinasi wisata itu dibuka itu. Menurut Pian sebagai orang yang kerja di pemerintahan tuh gimana? Ulun tegaskan deh ya, Pian yang kerja di pemerintahan tuh gimana? Intinya gini loh, ruang kita nggak boleh keluar, orang luar nggak boleh masuk, tapi kita bisa beraktivitas di dalam. Itu lebih enak daripada pintu masuk orang luar bisa masuk, orang kita bisa keluar, tapi di dalam nggak bisa ngapa-ngapain. Oh jadi menurut Pian kebijakannya nggak pas ya? Bukan nggak pas, malah pas. Kalau menurut abang ini nggak masalah, nggak boleh mudik asal roda ekonomi berputar, orang bisa cari duit. Bedanya itu apa? Bedanya apa? Kita berwisata, ngumpul juga, mudik kan mau ketemu keluarga juga. Ya, cuma kita nggak tahu kita akan bawa virus ke sana atau orang sana yang sudah punya virus lalu kita bawa pulang ke sini. Ayo, kalau kita di sini aja kan kita udah sama tahu nih sebelum apa. Jadinya kan ada percakapan publik yang seperti ini. Gue nggak mudik nih, gue cuma mau wisata, kebetulan wisatanya dekat dengan kampung halaman. Kan jadi sekarang gitu. Alasan orang masing-masing aja. Karena agak lucu juga ya, kita mudik ketemu keluarga dilarang. Ini kita ke kebun binatang ketemu hewan-hewan malah dibolehkan. Tapi di mana Samarinda kebun binatang? Iya, nggak ada sih. Nggak cuma sih di daerah-daerah lain.
Gak apa-apa sih kalau menurut Enggak. abang. Kalau menurut abang gak ada masalah. Bukan masalah gitu. Abang main aman, abang main Iya, aman. makanya itu kok di sini aman betul, tapi kalau misalnya nggak ada kamera nih agak liar. Enggak. Jadi kebijakan. Lebih baik seperti itu, Ki. Yang penting di dalam daerah kita ini roda ekonominya berputar. Iya, Itu sih. berarti Kalau untuk menekan penularan virus corona, memutus rantai penularan virus corona, dan juga memutarkan roda ekonomi ya. Lagi pula kan masyarakat Samarinda yang nggak boleh mudik atau pulang kampung kan tetap dianjurkan juga menjaga protokol kesehatan. Iya, benar. Oke. Jadi walaupun berkumpul tetap menjaga jarak, walaupun berkumpul tetap memakai masker. Seperti itu. Oh iya, benar. Jangan jadi halangan dong. Lagi pula kan kalau insya Allah mudah-mudahan tahun depan udah nggak ada lagi corona. Amin. Biar kita bisa mobilitas dan beraktivitas seperti biasa lagi ya. Lagi pula kayak gini. Makin lama tidak berjumpa itu kangennya makin. Iya. Itulah. Tapi kan lu lama tidak berjumpa juga agak nyiksa ya. Iya. Oke lah. Jangan curhat dong. Enggak gitu. Kan satu kota. Jangan curhat dong. Oh iya. Oke. Itu aja mungkin ya pembahasan kita di episode pertama ini, Bang. Ya ngomong-ngomong ngalur ngidul aja lah tentang seputar Ramadan. Ntar kita part kedua rencana mau ngebahas apa? Apa ya? Allah, sesuatu yang dekat dengan masyarakat lah. Ya anak muda lah, apa kayak gitu. Percintaan kayak. Gak usah yang bahaya-bahaya juga tapi ya. Iya, bucin kayak apa kayak gitu. Mantap juga itu. Oke, Bang. Oke, mungkin segitu aja berkesahan kita kali ini, Bang. Dan apa lagi ya? Berkesahan, iya. Oke dah. Ya, Bang juga mau nyiapin sahur nih. Oke, kita tutup sampai di sini aja, Bang. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya.